Hai guys, balik lagi di Media Oki bersama dengan saya Oki. Nah, di video kali ini aku mau membahas tentang alat dan cara sadis menyiksa manusia di zaman kuno. Wow, alat yang sadis menyiksa. Pasti ngeri banget guys. Yuk kita tonton bareng-bareng guys videonya seperti ini. Berikut adalah alat dan cara sadis menyiksa manusia di zaman kuno bagian 2. Flaying. Ini adalah penyiksaan yang dirasa sangat kejam. Korban akan diikat atau dibaringkan, lalu sang algojo akan memulai menguliti korban yang biasanya dimulai dari kaki lalu ke paha. Tentu saja ini akan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa besar pada korban. Flaying bisa menjadi metode eksekusi mati maupun hanya penyiksaan, tergantung berapa banyak kulit yang diangkat. Hanya saja, rata-rata korban flaying sudah pingsan saat dikuliti bagian paha. Aduh, dengernya aja udah linu banget guys. Aduh, yuk kita lanjut lagi guys. Sus torture. Kemudian, kita akan membahas sus torture, atau juga dikenal dengan spiked sus, salah satu alat penyiksaan yang juga biadab, yaitu korban dipaksa memakai sepatu besi yang beralaskan duri runcing. Bentuk penyiksaan ini kerap digunakan untuk tawanan penjara yang membangkang atau kelas berat, menyebabkan kesakitan yang amat dahsyat pada alas kaki. Biasanya, alas sepatu tersebut dibuat berlubang agar darah dapat berceceran di lantai sebagai siksaan mental bagi korban serta tawanan lain. Spiked chair. Alat siksa manusia yang juga cukup terkenal lainnya adalah spiked chair atau kursi berduri. Alat siksa yang banyak digunakan pada periode akhir 1800 di Eropa ini lebih banyak digunakan untuk menginterogasi tawanan. Alat ini berupa bangku yang diberi paku-paku kecil namun runcing. Banyaknya berkisar antara 500 hingga 1500 paku per bangku. Di pegangan bangku dan kaki bangku diberi tali atau sabuk pengikat agar tawanan tidak bisa melepaskan diri. Lalu korban didudukkan sambil diinterogasi. Terkadang tidak hanya itu, para algojo menyalakan api di bawah bangku yang terbuat dari besi tersebut. Sehingga selain korban terkena tusukan dari duri-duri runcing, juga akan meleleh kulitnya akibat menyentuh besi yang dipanaskan. Iron Maiden. Masih berhubungan dengan duri, alat siksa yang selanjutnya ini bahkan lebih parah dari spiked chair, yaitu Iron Maiden. Sebuah peti berdiri besar yang di dalamnya berisi duri. Sama seperti spiked chair, Iron Maiden mempunyai fungsi sebagai alat interogasi, namun plus juga dengan hukuman mati. Korban akan ditelanjangi terlebih dahulu, lalu dipaksa masuk ke dalam peti besi tersebut. Lalu ketika pintu ditutup, korban otomatis akan tertusuk duri-duri panjang yang menempel di pintu tersebut. Duri-duri tajam tersebut sengaja tidak mengarah kepada alat vital, hanya tertuju pada kaki, tangan, perut bagian bawah, dan mata. Di kepala Iron Maiden, terdapat jendela yang dapat dibuka tutup. Fungsinya adalah alat bercakap-cakap untuk interogasi. Setelah merasa selesai, korban akan dibiarkan sekarat di dalam peti tersebut hingga meninggal dalam waktu rata-rata 2 hari. The Well. Yang selanjutnya adalah the well, atau juga disebut breaking well. Alat siksa yang ditemukan saat sistem roda mekanik ditemukan ini cukup banyak sekali variasinya. Tetapi yang paling utama adalah korban diikat kepada sebuah roda raksasa dan diputar-putar. Tidak hanya diputar-putar, tepat di bawah roda tersebut sudah disiapkan api yang menyala, sehingga saat korban berada di bawah, korban akan terpanggang api, lalu roda diputar lagi untuk menaikkan korban dan diturunkan lagi hingga korban benar-benar terpanggang. Selain itu, di sisi lain terkadang api juga dapat diganti dengan duri atau paku, sehingga setiap kali korban berputar dan melewati paku tersebut, perut korban akan teriris dan mengeluarkan organ-organ dalam. Thumb screw. Selanjutnya adalah thumb screw, yang dalam bahasa Indonesianya berarti sekrup jempol.
Thumbscrew ini juga digunakan sebagai alat interogasi, yaitu semacam sekrup besar dari besi yang digunakan untuk menghancurkan seluruh jari korban. Mekanisme kerjanya adalah korban akan dimasukkan jarinya ke dalam alat tersebut lalu diinterogasi. Jika korban menolak untuk menjawab, maka sang algojo akan memutar tuas sekrup tersebut hingga semakin rapat dengan jari. Jika korban tetap tidak menjawab, maka akan terus diputar hingga jari korban tak mampu menahan dan akhirnya remuk. Knee splitter. Lanjutan dari thumbscrew adalah knee splitter atau pembelah lutut. Mempunyai mekanisme kerja yang sama, hanya saja dengan alat yang lebih besar lagi, dan juga diberi kayu runcing yang gunanya untuk mematahkan tulang lutut. Jumlah kayu runcingnya juga bervariasi dari 3 hingga 13, tergantung seberapa besar tindak kriminal sang korban tersebut. Tujuan alat ini digunakan untuk interogasi dan jarang untuk eksekusi mati. Gerard. Masih membahas alat peremuk, alat yang satu ini lebih kejam dari dua alat yang tadi. Ya, Gerard adalah mesin peremuk leher. Alat penyiksa ini digunakan di Spanyol pada tahun 1977 sampai pada akhirnya dilarang pada tahun 1988. Alat ini berbentuk bangku dan tinggi, dan dilengkapi borgol leher di puncak bangku. Algojo akan memutar tuas yang mengencangkan besi di sekitar leher korban hingga akhirnya benar-benar patah, membuat korban akan kehabisan nafas dan akhirnya meninggal. Tongue Tearer. Lalu kita akan membahas alat penyiksa manusia yang terkenal sangat sadis ini. Tongue Tearer atau pembelah lidah merupakan alat sederhana yang membentuk seperti gunting besi besar. Mekanismenya juga sangat simpel. Alat ini akan menggunting lidah korbannya sampai putus atau bahkan mengguntingnya menjadi dua, tergantung kemauan algojonya. Walaupun yang terpotong adalah lidah, namun korban akan mati dengan cepat karena lidah adalah tempat tersakit jika digunting dan mengandung banyak darah. Breast Ripper adalah alat siksa manusia yang dikhususkan untuk kaum wanita. Awalnya alat ini digunakan di Jerman dan Prancis pada tahun 1599. Alat ini bekerja dengan menancapkan ujung garpu besi yang dipanaskan terlebih dahulu tersebut kepada payudara wanita dan merobeknya. Alat ini digunakan untuk menyiksa wanita yang ketahuan berzina, melakukan aborsi, atau bahkan dituduh sebagai penyihir. Ngeri-ngeri ya guys. Aduh, alat-alatnya menurut kalian gimana nih? Semuanya sadis itu mah alat-alatnya. Kalau kalian gimana nih pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Aduh, ini untung nggak zaman sekarang nggak ada yang kayak gini guys. Cuma langsung ditembak mati kalau nggak salah. Kalau nggak digantung gitu kan. Aduh, ngeri dengarnya juga guys, disiksa gitu. Kalau kalian punya komentar, pendapat, tulis di kolom komentar ya guys ya. Dan jangan lupa di subscribe, like, and share. Thank you dan for watching this video. Oh ya, kalau kalian punya konsep apa pembahasan selanjutnya, tulis di kolom komentar. Kalau kalian punya info apa yang menarik untuk dibahas, tulis di kolom komentar ya guys. See you, bye.